Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia yang saya banggakan. Pada hari ini, Senin 2 November 2020, kita berjumpa kembali di mata kuliah Teknologi Pembelajaran untuk belajar tentang ragam media pembelajaran. Mohon maaf, untuk pertemuan kali ini materi saya kemas dalam sebuah bentuk video. Semoga tetap bisa dipahami, bisa dicermati, dan menambah wawasan teman-teman semua kaitannya dengan media pembelajaran. Media pembelajaran menjadi salah satu komponen penting dalam teknologi pembelajaran karena dalam mengemas sebuah materi layanan atau pembelajaran, kita pasti akan menggunakan sebuah media pembelajaran. Baik teman-teman, untuk media pembelajaran itu sendiri akan kita kaitkan dengan proses komunikasi dalam pembelajaran. Karena tanpa adanya media, bisa jadi sumber informasi dari seorang komunikator atau pengirim pesan kepada sang komunikan atau yang menerima pesan itu akan terjadi sebuah noise atau hambatan atau gangguan. Karena media di sini letaknya adalah di antara penyampaian informasi, metode pembelajaran, dan penerimaan informasi. Ini ada hubungan timbal balik yang positif teman-teman. Dari seorang yang menyampaikan informasi melalui sebuah media tertentu, kemudian akan diterima oleh sang komunikan, dan selanjutnya diberikan umpan balik. Maka kita perlu tahu teman-teman, apa itu sebenarnya media? Berdasarkan pendapat dari Smaldino, media atau medium itu adalah cara berkomunikasi dari sumber ke penerima. Kemudian kalau menggunakan bahasa Latin yaitu between, ya ini barangkali yang akhirnya digunakan ya teman-teman ya. Between di sini artinya adalah penghantar, perantara, atau yang memfasilitasi. Perantara siapa? Perantara pesan dari komunikator ke komunikan. Kita ambil kata kuncinya saja, yaitu between atau media itu adalah sebuah penghantar, perantara, fasilitasi. Kalau kita mau artikan lebih luas lagi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghantarkan pesan atau menyalurkan pesan, menstimulasi pikiran atau merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Kira-kira dari dua gambar ini, teman-teman sepakat yang mana dalam pemanfaatan sebuah media? Artinya begini, saat seorang guru itu menggunakan media, itu harapannya apakah siswa itu mengalami keseragaman pemahaman atau justru ketidakseragaman pemahaman. Kalau yang gambar A ini, yang guru di atas, dengan menggunakan media tertentu, tetapi si siswa itu ternyata pemahamannya berbeda-beda. Ada yang A1, ada yang A, ada yang B. Artinya bahwa pengalaman belajar di sini kok bisa berbeda-beda. Menurut kalian ini tepat atau tidak? Kalau dalam satu pembelajaran yang sama, tapi pengalaman dan pengetahuan itu bisa masuk berbeda-beda, itu berarti pemanfaatan medianya cukup berhasil atau tidak? Nah, tolong dijawab dan direfleksi sendiri. Kalau yang guru yang B, ini dia menggunakan atau beliau menggunakan media juga, kemudian antara peserta didik itu mengalami keseragaman pemahaman, mengalami keseragaman pengalaman dan pengetahuan yang sama. Jadi saat dijelaskan dengan topik tertentu, dilengkapi dengan metode dan media tertentu,
siswa itu mengalami keseragaman mulai dari pengamatan, mempersepsi, mengolah, sampai mendapatkan sebuah pengalaman belajar yang positif. Nah, menurut kalian cocok yang A atau yang B? Kalau kita menggunakan media itu harapannya agar memudahkan keseragaman pemahaman atau justru malah membuat variasi pemahaman. Nah, ini tolong nanti dipikirkan ya. Nanti akan dijawab sebenarnya di slide berikutnya. Ini adalah peranan media. Dengan analogi atau dengan gambar yang ada di slide sebelumnya, kita bisa mengetahui beberapa peranan media. Yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis atau dalam bentuk kata-kata. Artinya teman-teman juga bisa merefleksi diri kalian masing-masing saat mengalami sebuah pengalaman belajar di kelas. Dosen atau guru hanya dominan ceramah, ekspositori tanpa menggunakan alat peraga, tanpa menggunakan media audiovisual atau yang lain. Bagaimana tingkat keboringan teman-teman semuanya? Survei mengatakan, riset mengatakan, 5 menit seseorang yang berbicara tanpa ada variasi itu akan menimbulkan sebuah kebosanan. Kalian bisa coba nanti saat mendengarkan sebuah pidato atau mendengarkan sebuah presentasi, tetapi di situ tidak ada unsur variasi, tidak ada media yang menarik, tidak ada improvisasi, itu akan mengalami sebuah kebosanan atau sebuah kurang antusiasan. Nah, ini harus dicegah nih teman-teman. Teman-teman harus mulai memproduksi media-media yang menarik. Mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik. Nah, inilah yang dimaksud dengan keseragaman pengalaman tadi, teman-teman. Harapannya memang dengan menggunakan sebuah media itu manfaatnya atau tujuannya adalah memperjelas pesan, memperjelas materi, mengurangi perbedaan pengalaman agar semua itu mengalami keseragaman pengetahuan atau pengalaman. Walaupun nanti tindak lanjutnya mereka bisa berkreasi sendiri-sendiri ya teman-teman. Pengalamannya sama, pengetahuannya sama, tetapi nanti cara mengolah pikiran, cara strategi belajar saat di rumah itu satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Nah, itu tergantung pada kemampuan intrapersonal masing-masing. Mengatasi sikap pasif peserta didik. Kalian juga bisa tahu dengan adanya media, peserta didik bisa didorong untuk paling tidak mengamati, paling tidak terlibat langsung, terlibat aktif untuk memberikan tanggapan, memberikan pendapat, atau bahkan nanti memberikan sebuah masukan atau kritikan dari media yang ditampilkan. Membuat konkret konsep yang abstrak. Artinya begini, saat seorang guru atau dosen itu hanya bercerita secara narasi, secara deskripsi, secara abstraksi, teman-teman kan tidak bisa mewujudkan hal itu dalam sesuatu yang konkret ya. Konkret itu kan nyata, artinya bahwa lebih baik ditampilkan video, alat peraga, atau bahan ajar yang benar-benar konkret agar mudah diterima oleh peserta didik. Jadi misalkan nanti teman-teman akan menjelaskan tentang tentang puisi misalkan. Puisi adalah macam-macam puisi, cara membuat puisi, dan seterusnya. Itu kan konsep yang abstrak dan teoritis sekali ya teman-teman. Nah, di sini barangkali kalian juga harus membuat atau melengkapinya dengan contoh-contoh yang konkret seperti video cara membaca puisi yang baik. Ya. Kemudian video tentang bagaimana mengintonasikan atau melafalkan sebuah puisi yang baik atau yang lainnya. Artinya bahwa ada pengalaman konkret di sini agar tidak berupa abstraksi lagi.
Kemudian membangkitkan keinginan dan minat baru. Ya, artinya begini teman-teman, saat ada sesuatu media yang setiap pertemuan itu berbeda-beda, itu akan membangkitkan sebuah motivasi, membangkitkan antusiasme, membangkitkan minat dari peserta didik itu sendiri. Oke, ini termasuk ya, membangkitkan motivasi dan merangsang belajar. Keseragaman pengamatan tadi sudah kita bahas, interaksi langsung siswa dengan lingkungan. Artinya begini, bisa jadi media itu kita berikan dalam bentuk mengaplikasikan, mengkombinasikan peran guru dengan lingkungan, praktik langsung, demonstrasi, sosiodrama atau permainan drama. Itu kan akan memunculkan sebuah interaksi dengan media-media yang lain. Nah, ini barangkali dalam mengemas sebuah layanan atau pembelajaran yang berbasis HOTS maupun yang berbasis TPAJK, STEAM, ini memang perlu melibatkan student active learning. Siswa diminta untuk aktif, mampu menggali, mampu mengelola, sampai nanti menyajikan hasil kerjanya di depan teman-teman yang lain, termasuk di depan gurunya. Baik, saya lanjutkan teman-teman semuanya. Pemilihan media pembelajaran perlu juga mempertimbangkan yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Apakah mencapai atau mengarah ke level kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini terletak di mana teman-teman? Ini terletak di RPP yang kalian buat nanti. Kemarin sudah kita bahas kan sekilas tentang RPP, itu biasanya ada tujuan umum, tujuan khusus, kemudian dilengkapi dengan materi. Nah, di sini harus dipertimbangkan kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut kita akan menggunakan media yang mana. Kesesuaian media dengan materi, artinya bahwa jangan sampai penggunaan media ini justru malah membuat semakin tidak jelas, atau durasi waktunya terlalu lama, atau tujuan dan materi yang ingin disampaikan tidak tercapai. Ini harus diperhatikan matang-matang, ya. Tersedianya sarana dan prasarana. Oke, kalian juga harus bijaksana mengambil sebuah keputusan. Misalkan nanti kalian sudah menjadi seorang guru, kebetulan ditempatkan pada sekolah-sekolah yang sedang berkembang, artinya bahwa fasilitas sarana prasarana itu belum cukup memadai, ya jangan dipaksakan dengan media-media yang full berbasis IT atau berbasis digital. Kita bisa mengkompensasi atau mengalihkan ke media-media yang sesuai dengan kondisi. Nah, jadi nanti kita akan mengenal berbagai jenis media, dan tolong itu sekali lagi disesuaikan dengan kondisi dan tersedianya sarana dan prasarana. Kita sudah membuat PowerPoint yang bagus, tetapi ternyata tidak ada LCD di kelas, atau siswanya tidak dibekali atau diminta membawa laptop atau HP. Terus bagaimana kita bisa menyampaikan ke mereka? Nah, inilah peran-peran atau kreativitas yang perlu kalian munculkan saat nanti menjadi seorang guru. Kemampuan pengajar, dosen atau guru nanti. Artinya bahwa kalian juga harus mulai mengidentifikasi diri, refleksi diri, koreksi diri, kira-kira kemampuan kita dalam bidang pengembangan media itu sudah cukup mumpuni atau perlu dalam proses pengembangan lebih lanjut. Karakteristik audiens. Nah, teman-teman juga perlu dipertimbangkan audiens yang akan kita berikan itu di tingkatan atau level jenjang yang mana, SD kah, SMP kah, SMA atau SMK. Karena karakteristik ini nanti juga akan berbeda dalam hal penampilan atau penyampaian medianya, bahasanya, kata-katanya, maupun animasi, gambar, video, dan seterusnya. Ini harus kita sesuaikan dengan karakteristik audiens. Selanjutnya, saat penggunaan media itu
kita kaitkan dengan teori belajarnya Piaget, teori kognitifnya Piaget, ada 4 tahapan perkembangan yang sangat familiar, barangkali kalian sudah mendapatkan ini, yaitu dimulai dari tahapan sensori motor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Ini kita perlu memahami ini teman-teman, karena saat kita bisa mengkaitkan penggunaan media dengan tahapan perkembangan kognitif anak, itu bisa jadi media ini menjadi salah satu komponen penting dalam penyampaian sebuah materi. Artinya begini teman-teman, kalian perlu memahami karakteristik perkembangan anak usia 2 tahun. Di anak tersebut, sensori motoriknya yang sangat dominan. Jadi mereka belajar untuk memegang, mereka belajar untuk berjalan, mereka belajar tentang berbicara sebuah kata atau kalimat. Nah, di sini media-media yang bisa digunakan adalah media-media yang berupa visual, misalkan gambar. Jadi kalian pernah kan kalau punya adik atau saat kalian masih kecil dulu, biasanya di kamar itu ditempeli oleh gambar-gambar buah-buahan, hewan-hewan, huruf, angka, dan seterusnya. Artinya bahwa di sini adalah menstimulasi sensori motoriknya, termasuk juga benda-benda yang tidak berbahaya seperti pasir, pasir yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk itu loh. Kemudian ada permainan-permainan Lego, misalkan ada puzzle dan seterusnya. Karena di sini mereka dirangsang untuk motorik halus maupun motorik kasar. Lebih ke motorik halus ya, kalau motorik kasarnya masih belum di usia segitu. Jadi bagaimana mereka menggenggam, berjalan dengan merangkak atau dengan bantuan tertentu. Kalau 2 tahun sudah bisa berjalan ya. Artinya bahwa di sini sensori motoriknya yang harus diperhatikan. Jadi nanti kalau kalian menjadi guru, tapi sepertinya tidak ya, tidak menjadi guru prasekolah atau PAUD ya. Nah, di sini harus yang ditekankan adalah sensori motorik. Termasuk di tahap yang kedua yaitu praoperasional. Yang namanya pra itu kan sebelum ya teman-teman ya. Sebelum bisa mengoperasionalisasi sebuah konsep. Anak di usia 2-7 tahun itu adalah masa-masa imitasi ulung. Mereka lebih mudah menirukan, teman-teman. Mereka lebih mudah mempraktikkan tetapi dengan cara dicontohkan. Ada role model di situ. Nah, media-media yang bisa ditunjukkan apa, teman-teman? Video, tutorial, betul ya? Demonstrasi gambar, animasi, komik, dan seterusnya. Ini menjangkau anak di usia 2-7 tahun karena pengetahuan mereka masih praoperasional, teman-teman. Biasanya ada sebuah gerakan tertentu dari sebuah video atau tutorial begitu, kemudian anak diminta untuk menirukan, mempraktikkan. Karena di sini memang tahapan perkembangannya masih tahap imitasi, tahap meniru. Nah, di sini fungsi dari seorang guru sangat berat. Jangan sampai role model di sini itu membentuk sebuah kepribadian, karena kepribadian itu dimulai dari masa-masa usia dini seperti ini. Ada istilahnya namanya milestone. Milestone itu adalah usia perkembangan yang maksimal. Di usia tersebut itu fase perkembangan fisik, psikologis, bahasa, dan sebagainya itu berkembang secara optimal. Nah, ini kadang juga disebut sebagai masa emas atau golden age begitu ya. Kalian harus bisa mempertimbangkan penggunaan media di level usia ini. Kemudian yang ketiga itu konkret operasional atau operasional konkret. Usia 7-11 tahun. Kalau kalian menganalogikan atau membawa ke isu kontekstual, itu mereka adalah golongan anak-anak usia sekolah dasar ya. Usia sekolah dasar memasuki tahapan SMP, tapi lebih ke sekolah dasar. Nah, di sini mereka sudah mulai dikenalkan dengan sudah mengetahui perkembangan di operasional konkretnya. Sudah bisa belajar tentang sosialisasi, sudah belajar tentang bermain dengan teman sebayanya,
belajar untuk berbahasa kepada orang tuanya, kemudian terlibat dalam sebuah pergaulan sosial tertentu, dan lain sebagainya. Di sini memang media-media yang bisa dibuat ini sudah lebih komprehensif ya teman-teman. Tidak hanya gambar, mungkin juga dengan hal-hal yang sifatnya audiovisual, rekaman audio, termasuk juga tadi ada video, itu juga bisa digunakan. Poster, nah di sini anak usia SD sudah bisa memaknai sebuah poster teman-teman, atau majalah dinding, ya kan? Mereka diminta untuk membuat kreasi di kelasnya, membuat hiasan di kelas, itu untuk anak SD nampaknya sudah mampu, sudah bisa. Untuk yang pra-operasional maupun yang konkret operasional, ini jika digunakan alat peraga yang konkret itu lebih mudah penyerapan pengalaman kognitifnya teman-teman. Jadi di usia-usia SD itu butuh ada media-media yang sifatnya konkret. Misalnya ya, bagaimana bunglon itu bisa berubah warna. Nah, seorang guru itu bisa membawakan contoh benda aslinya atau replikanya ya, mungkin ada ya, itu untuk ditunjukkan kepada siswa. Artinya mereka mendapatkan sebuah pengalaman yang konkret di situ. Nah, ini lebih mudah dalam menjangkau kreativitas maupun perkembangan kognitif si anak. Kemudian yang keempat adalah operasional formal atau formal operasional. Ini adalah gambaran perkembangan anak mulai dari SMP sampai dewasa. Termasuk kalian saat ini teman-teman. Kalian sudah bisa menggunakan media-media yang lebih formal. Artinya begini, formal itu tidak hanya sekedar pengamatan, tetapi mengolah itu, memproduksi itu, menyampaikan itu dengan bahasa kalian sendiri, dengan cara kalian sendiri, dengan kreativitas kalian sendiri. Artinya formal di sini lebih ke arah kemandirian ya, ke arah hal-hal yang sifatnya mampu memadukan struktur-struktur psikologis yang ada dalam diri kalian. Cara berpikir, mengelola perasaan, emosi, kemudian mempersepsi sesuatu, sampai ke menumbuhkan empati atau kepedulian terhadap orang lain. Ini lebih konkret teman-teman. Nah, biasanya media-medianya juga diarahkan dengan media-media yang berupa praktik langsung, demonstrasi langsung, pengamatan langsung. Mereka ada nuansa experience learning dan vicarious learning. Mereka mengalami sendiri melakukan sesuatu. Itu lebih bermakna daripada hanya sekedar diceritakan atau diberikan ceramah yang cukup panjang. Baik teman-teman, ini adalah hasil-hasil penelitian ya dari berbagai ahli. Salah satunya adalah Edgar Dale. Beliau melakukan sebuah riset bahwa pengalaman belajar yang paling banyak bisa diterima oleh peserta didik itu adalah media-media yang bisa dinikmati atau bisa dirasakan menggunakan indera matanya atau indera penglihatan. Berarti adalah media-media yang sifatnya visual, yang bisa dilihat dengan mata. Ini 75% peserta didik itu mampu menerima sebuah media yang berupa media visual. 13% itu yang bisa diterima dengan indera pendengaran. Ini barangkali sebuah rekaman ya, rekaman sebuah percakapan, rekaman puisi, rekaman sajak, pantun, dan seterusnya. Kemudian yang 12% lainnya. Ini juga hasil pengalaman belajar dari hasil risetnya Josh Wilson dan Harkinson. Ini juga yang paling dominan adalah indera pengamatannya atau penglihatannya. Kalau yang Harkinson ini lebih detail ya. Jadi dia lebih menggunakan apa yang didengar, dilihat, dikatakan, dan dilakukan. Ternyata 90% pengalaman belajar itu lebih bermakna saat selain diberikan secara narasi atau deskripsi, juga dilakukan secara langsung.
90%. Nah, seperti outbound ya teman-teman ya. Praktik, demonstrasi, kemudian bermain peran, itu kan sebuah hal-hal yang langsung dipraktikkan ya. Itu menjangkau di pengalaman belajar siswa. Kemudian magneson ini juga belajar terjadi dengan membaca, mendengar, melihat dan mendengar, mengatakan sambil mengerjakan. Ini hampir mirip dengan Harkinson tadi ya teman-teman. Artinya bahwa sesuatu pembelajaran atau proses pembelajaran yang learning to do atau sambil dilakukan itu lebih mendapatkan sebuah makna, pengalaman belajarnya ada di situ. Bukan hanya sekedar teori, tetapi juga dipraktikkan. Akhirnya, media pembelajaran harus menjangkau 5M, teman-teman. Mudah, murah, menarik, manfaat, dan menstimulasi. Mudah. Jangan sampai media pembelajaran itu tidak mudah diakses, tidak mudah digunakan, membingungkan siswanya. Nah, ini harus kalian perhatikan. Jadi mudah ini dalam sudut pandang mudah dibuat oleh guru dan juga mudah digunakan oleh siswa. Ada dua sudut pandang yang harus dipakai di sini. Murah, ya. Dalam pembuatannya jangan sampai menyita banyak biaya ya teman-teman. Jangan sampai kalian terbebani dengan pembuatan media pembelajaran. Kalian juga mempertimbangkan cost, biaya dalam menciptakan sebuah media. Termasuk siswanya juga bagaimana cara mengakses media yang kalian buat ini tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Misalkan sekarang kan eranya daring ya. Itu kan kalau diajak virtual terus, kemudian diajak meeting terus, itu kan juga barangkali teman-teman itu mengalami sebuah hambatan di faktor pembiayaan. Tapi kalian boleh bervariasi ya, seperti contohnya mohon maaf hari ini ada kreasi yang saya mencoba buat, kadang kita virtual, kadang ada penugasan secara tertulis, kadang kalian mengamati melalui video ini. Itu ya. Akhirnya akan memunculkan sebuah kemenarikan. Kalau muncul sebuah motivasi, antusiasme dari seorang peserta didik atau beberapa peserta didik atau semuanya, itu lebih mudah untuk mendapatkan materi dari media yang kita buat. Kemudian manfaat. Pasti ya, dalam sebuah pembuatan media harus memunculkan kemanfaatan. Jangan sampai media ini tanpa makna, tanpa manfaat yang bisa dirasakan oleh peserta didiknya. Menstimulasi, merangsang, artinya mendorong sebuah keingintahuan, mendorong sebuah keantusiasan, mendorong sebuah minat untuk terlibat dalam sebuah proses pembelajaran. 5M ya teman-teman, ini harus kalian pegang. Kemudian ada klasifikasi media. Media itu ada yang namanya by design atau media yang memang dirancang dan media yang cukup dimanfaatkan atau by utilization. Media yang dirancang itu adalah media yang dipersiapkan untuk menyampaikan dirancang menyamai pesan, kemudian berupa PPT, video, gambar, komputer. Ya, ini artinya begini, teman-teman bisa mendesain atau menciptakan sebuah media ini sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Tetapi kalian juga kadang hanya menggunakan media yang sudah ada di lingkungan sekitar kita. Termasuk misalkan kalian mengambil video dari YouTube, gitu kan? Mengambil gambar dari Google. Nah, itu kan artinya bahwa kalian itu hanya menggunakan media yang sudah by utilization, media yang dapat dimanfaatkan, tidak menciptakan, tidak by design. Nah, ini harapan kami untuk menyampaikan atau memasuki ke level HOTS, higher order thinking skills. Teman-teman harus mampu merancang media yang akan kalian gunakan sendiri. Kemudian jenis-jenis media, teman-teman, ini kalian barangkali sudah banyak
belajar tentang media, dan saya rasa kalian lebih jago dibandingkan saya kaitannya dengan penggunaan media-media, khususnya di media yang digital ya. Jadi ada media yang berupa visual, audio, kemudian audiovisual, peralatan, learning, digital base. Nah, yang kelima ini adalah media yang sangat familiar saat kuliah daring ini teman-teman. Kalian banyak menggunakan e-learning, kalian banyak menggunakan digital base, aplikasi-aplikasi atau platform yang digunakan untuk presentasi seperti Canva, Powtoon, Prezi, dan lain sebagainya. Kemudian software itu bisa seperti PowerPoint, kemudian apalagi ya yang kaitannya dengan software, banyak sekali juga, Photoshop mungkin, kemudian Corel, dan seterusnya. Objek fisik, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada sebuah benda nyata atau replika yang dihadirkan dalam sebuah proses pembelajaran. Oke, sekilas ini adalah contoh-contoh karakteristik media pembelajaran visual. Salah satunya adalah meme atau meme ya. Ini cukup menarik. Kalian bisa ngambil di banyak website, atau salah satunya itu di Pinterest ya. Itu banyak juga menyediakan meme-meme atau gambar-gambar yang cukup menarik menurut saya. Oke, ini adalah kelebihan media pembelajaran visual. Ya, nanti barangkali bisa kalian baca karena materi ini sudah saya share ya, di pertemuan minggu lalu. Harapan kami adalah kalian memperkaya ragam media pembelajaran agar mampu disusun menjadi sebuah penampilan proses pembelajaran yang kita ingin review bersama di minggu depan. Kemudian ada karakteristik media yang lainnya, yaitu diagram atau bagan. Nah, ini mohon maaf saya menggunakan contoh bagan dari bidang bimbingan dan konseling. Ada bagan, ada grafik ya. Kalian bisa atau sudah familiar dengan bagan-bagan seperti ini, dan kapan waktunya kalian akan menggunakan jenis-jenis bagan atau diagram seperti ini sesuai dengan tadi ya, perkembangan kognitif anak, kemudian kondisi di sekolahnya masing-masing. Baik, nanti bisa dibaca. Kemudian audio itu kaitannya dengan sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang bisa dilakukan dengan cara mendengar. Kemudian ada media audiovisual. Audiovisual itu contohnya adalah yang seperti ini. Video ini adalah contoh media audiovisual, termasuk PPT ya, PPT yang diberikan penjelasan seperti ini, kemudian diberikan tambahan audio-audio dan seterusnya, itu bisa berupa media audiovisual. Kemudian yang keempat adalah media yang berupa device teman-teman, atau peralatan. Kadang kalian itu salah mengartikan antara media dan alat. Sebenarnya dua hal ini saling berkaitan. Di dalam unsur media itu memang juga membutuhkan alat, namanya adalah device. Sesuatu yang biasa disebut sebagai hardware ya, yang menyalurkan pesan disajikan dalam sebuah software. Ada software tetapi tidak ada hardware-nya, itu juga tidak bisa tersampaikan. Atau sebaliknya, ada hardware tetapi tidak ada software-nya, itu juga akan tidak mampu tersampaikan kepada peserta didik. Contohnya adalah LCD, TV, kamera, komputer, tape recorder, dan seterusnya. Termasuk papan tulis. Papan tulis yang ada di kelas kalian itu juga termasuk media yang berupa device atau peralatan ya teman-teman. Jadi kalau kalian nanti ditanya, ini medianya apa? Papan tulis. Ya, papan tulis itu media, tapi berupa alat. Kemudian adalah e-learning dan digital base. Ini barangkali sudah saya terangkan di slide-slide atau di pertemuan sebelumnya ya teman-teman. Ada namanya e-learning yang bersifat synchronize, ada yang asynchronized. Ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung.
Kemudian ada beberapa aplikasi digital base berbasis web seperti Powtoon, Canva, Prezi, dan lain-lain. Ini kalian sebagai seorang mahasiswa sudah harus mulai familiar dengan media-media yang berbasis e-learning dan digital base. Karena barangkali di eranya kalian nanti, proses pembelajaran di sekolah akan dilaksanakan secara online atau daring. Karena perkembangan zaman cukup cepat nih teman-teman. Dulu full offline, sekarang full online karena kondisi pandemi seperti ini. Kemudian software banyak sekali nggih, software presentasi, software pengolahan gambar, software pengolahan suara, video, animasi. Kalian barangkali lebih jago, sudah mencoba berbagai macam software. Camtasia, ini saya sangat senang dengan Camtasia. Salah satunya yang saya gunakan untuk merekam ini adalah Camtasia. Movie Maker, kemudian audio recorder, ada Micromedia Flash, kemudian Adobe, Photoshop, dan seterusnya. Monggo, ini pilihan, tidak harus digunakan semuanya ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kemudian objek fisik, benda nyata atau replika. Media yang bersifat kontekstual atau nyata sebagai kegiatan pengamatan atau observasi termasuk riset. Contoh ya, misalkan sedang menerangkan tentang proses serbuk sari putih dan seterusnya. Di waktu SMP SMA kan ada ya proses fotosintesis dan seterusnya. Itu barangkali menggunakan bunga, daun, kemudian kadang saat membahas tentang hewan, relief, arca, stupa, globe, itu kita munculkan, kita bawakan benda nyata atau replika dari benda-benda tersebut. Kemudian ini contohnya adalah demonstrasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak usia dini itu lebih banyak dilakukan media-media yang sifatnya adalah mengajak, mempersuasi, menuntun, membimbing dengan cara mempraktikkan tutorial, demonstrasi, dan seterusnya. Di sini adalah peran guru, peran orang tua, termasuk peran orang-orang di sekitarnya, agar mampu menunjukkan perilaku-perilaku yang baik saat masih usia dini. Karena di sini sebagai bentuk fondasi ya, pembentukan struktur psikologis anak atau seseorang itu dimulai dari sejak dini teman-teman. Bagaimana anak itu bisa melakukan atau memberikan nuansa cara berpikir yang positif, mengelola emosi, perasaan, berpikir positif, mempersepsi orang lain dengan baik, termasuk menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini sudah diajarkan sejak kecil, termasuk mohon maaf pendidikan seks sejak usia dini ini juga penting. Nah, karena dalam hukum perkembangan selanjutnya itu dipengaruhi oleh perkembangan sebelumnya. Baik teman-teman, barangkali untuk pertemuan kali ini kita sudah banyak belajar tentang ragam pembelajaran dan bagaimana pemanfaatannya sesuai dengan level perkembangan kognitif peserta didik maupun kondisi lingkungan pembelajaran yang ada di sekolah. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman teman-teman dalam nanti merancang sebuah media pembelajaran. Ingat bahwa dalam merancang media pembelajaran harus dikaitkan dengan pendekatan teori belajar apa yang akan kita gunakan, model pembelajaran yang kita pilih, metode pembelajaran. Ini saling berkaitan sekali teman-teman. Jangan sampai antara tiga hal tersebut dengan media yang akan kalian gunakan tidak sinkron, tidak relevan. Nah, nanti akan menimbulkan hambatan, kendala dalam proses pemahaman materi oleh peserta didik. Baik teman-teman, selamat berkarya. Untuk pertemuan kali ini silahkan melanjutkan aktivitas refleksinya dan tindak lanjut untuk menyelesaikan tugas saya untuk minggu depan, kerja kelompok,
ciptakan satu karya yang berupa proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran dengan topik-topik yang sudah saya berikan, dengan memasukkan unsur pendekatan, model, metode, maupun media pembelajaran yang menarik. Saya tunggu minggu depan, teman-teman, kita berjumpa kembali dengan kondisi yang lebih baik, sehat selalu, jaga diri, dan tetap semangat produktif untuk menambah wawasan keilmuan bidang pendidikan bahasa Indonesia ataupun kompetensi-kompetensi tambahan lainnya. Mohon maaf teman-teman, kita akhiri untuk pertemuan hari ini, kita cukupkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.